Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Sekar Trisadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik analisis transaksi dan penerapan siklus akuntansi di perusahaan dagang. Analisis transaksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, hingga pembelian aset. Dari situ, manajemen akan mengetahui bagaimana transaksi tersebut akan mempengaruhi akun pada buku besar. Analisis transaksi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi dengan melakukan analisis pada setiap transaksi yang mempengaruhi bisnis. Saat menganalisis setiap peristiwa ekonomi, manajer keuangan akan mempelajari bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan akuntansi yang harus tetap seimbang setelah melakukan pencatatan setiap transaksi. Manfaat akun. Akun merupakan suatu formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan setiap aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Berikut klasifikasi utamanya. Yang pertama ada aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha yang dapat berbentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contohnya kas, perlengkapan, beban bayar di muka, dan lain-lain. Yang kedua ada kewajiban, yaitu hutang kepada pihak luar atau kreditor. Contohnya hutang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, hutang upah, dan lain-lain. Yang ketiga ada ekuitas pemilik, yaitu hak pemilik terhadap aktiva bisnis. Untuk perusahaan perorangan, akun penarikan atau drawing menunjukkan penarikan modal oleh pemilik. Yang keempat, ada pendapatan, yaitu peningkatan modal yang diakibatkan oleh penjual barang atau jasa kepada pembeli. Yang kelima, ada beban atau expense, yaitu aktiva atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Berikut akun-akun diberi contoh secara fleksibel sebagai bahan referensi. Dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama ada akun neraca dan yang kedua ada akun laporan laba rugi. Yang termasuk akun neraca adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang termasuk aktiva adalah yang pertama kas, kedua piutang usaha, ketiga perlengkapan, keempat asuransi dibayar di muka, kelima tanah, keenam peralatan kantor. Yang termasuk kewajiban berikut yaitu hutang usaha dan sewa diterima di muka. Sedangkan yang termasuk ekuitas yaitu modal parking dan penarikan parking. Yang termasuk akun laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Yang termasuk pendapatan yaitu pendapatan honor. Sedangkan yang termasuk dari beban yaitu beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Karakteristik suatu akun. Yang pertama, mempunyai nama atau judul transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, mempunyai ruang untuk mencatat peningkatan jumlah pos atau item yang bersangkutan. Yang ketiga, mempunyai catatan untuk mencatat penurunan jumlah pos atau item yang bersangkutan. Kemudian, menganalisis dan mengiktisarkan transaksi dalam akun. Yang pertama, setiap transaksi bisa mempengaruhi paling tidak 2 akun. Yang kedua,
Transaksi diotorisasi untuk dimasukkan ke suatu catatan yang disebut jurnal. Yang ketiga, secara periodik, jurnal dipindahkan ke buku besar. Penerapan dan penyusunan siklus akuntansi di perusahaan dagang. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar pembantu mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja keuangan. Pencatatan dari beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun hutang kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo. Kemudian yang ketiga, buat neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Setelah semua entry jurnal diposting di akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akan ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri, dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Karena manajemen menggunakan akun buku besar ini, entry jurnal dipostkan ke akun buku besar secara teratur. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan atau mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran pada periode terjadinya. Ada 3 jenis jurnal penyesuaian, yaitu pembayaran di muka, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Masing-masing dari entry tersebut menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Konsep ini didasarkan pada prinsip periode waktu,
yang menyatakan bahwa catatan dan aktivitas akuntansi dapat dibagi menjadi periode waktu yang terpisah. Kelima, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Dalam banyak hal, ini lebih cepat untuk perusahaan kecil karena sangat sedikit akun yang perlu diubah. Perhatikan bahwa hanya akun aktif yang akan muncul pada laporan keuangan yang harus dicantumkan pada neraca saldo. Jika akun memiliki saldo 0, tidak perlu mencantumkannya di neraca. Keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntansi menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Dengan kata lain, lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang menunjukkan semua langkah utama dalam siklus akuntansi secara berdampingan. Sama seperti saldo percobaan, lembar kerja juga memiliki judul yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode waktu dokumen laporan. Kemudian yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, fungsi jurnal penutup adalah melakukan penutupan akun sementara atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasa disebut dengan menutup buku yang juga terjadi pada perusahaan dagang. Namun akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Misalnya, akun pendapatan pencatatan, jumlah pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, bukan selama masa pakai perusahaan. Akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan adalah akun aset tetap yang dicatat pada akun saldo. Kendaraan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di tahun-tahun mendatang, sedangkan dianggap sebagai akun permanen.
9. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanyalah pengganti untuk saldo akun pada akhir periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Ini masuk akal karena semua akun laporan laba rugi telah ditutup dan tidak memiliki saldo berjalan. Tujuan penyusunan saldo uji coba pasca penutupan adalah memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar dan total debit dan kredit dalam sistem akuntansi sama dengan setelah entry penutupan dibuat. Yang terakhir, ke-11. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jurnal ini bersifat opsional, tergantung pada apakah ada atau tidak menyesuaikan entry jurnal yang perlu dibalik. Kemudian di sini ada contoh untuk pembuatan ayat jurnal. Kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Untuk kas, Rp170.200.000. Piutang usaha Rp190 juta. Perlengkapan Rp20.750.000. Tanah Rp30 juta. Utang usaha Rp64.200.000. Di sini ada contoh ayat jurnal periode November 2020. Pada tanggal 2 November 2020 yang termasuk debit kas Rp150 juta, kemudian kendaraan sebesar Rp75.000. Sedangkan yang termasuk kredit adalah modal total Rp225 juta. Kemudian pada tanggal 5 November, debit tanah Rp45 juta, kredit kas Rp45 juta. Tanggal 7 November, debit sewa dibayar di muka Rp40 juta, kas Rp40 juta. Pada tanggal 8 November, debit kas Rp70 juta, kredit pendapatan jasa
70 juta rupiah. Pada tanggal 10 November, debit utang 25 juta rupiah dan kredit kas 25 juta rupiah. Untuk tanggal 11 November, debit perlengkapan 8.200.000, utang 8.200.000. Pada tanggal 12 November, debit piutang usaha 155 juta rupiah, kredit pendapatan jasa 155 juta rupiah. Pada tanggal 15 November, debit kas 200 juta rupiah dan kredit piutang 200 juta rupiah. Pada tanggal 20 November, debit tagihan bulanan 16.380.000 dan kredit utang 16.380.000. Pada tanggal 26 November, debit beban gaji 80 juta, debit beban utilitas 11.575.000 rupiah, debit beban lain-lain 2 juta rupiah, dengan total kredit kas 93.575.000 rupiah. Jika ditotal keseluruhannya, untuk debit sebesar 878.155.000 rupiah, sedangkan kreditnya berjumlah 878.155.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.